Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget bisa sharing video lagi buat teman-teman sekalian mengenai persiapan SKB CPNS. Dan teman-teman, aku doain semoga tetap sehat, tetap semangat menghadapi CPNS, utamanya ujian SKB. Karena ujian SKB kan makin dekat nih. Jadi di video kali ini aku akan nge-share gimana sih peluang dari ranking 1, ranking 2 hingga ranking akhir di SKD lulus di tes SKB. Yuk, simak videonya sampai akhir. Kalau teman-teman udah ngitung nih selisih nilai SKD teman-teman dengan nilai saingan teman-teman, atau udah ngitung integrasi nilai SKD plus prediksi SKB, apakah teman-teman udah dapat info nih berapa minimum soal SKB yang harus teman-teman jawab di SKB untuk lolos menjadi CPNS? Sebenarnya nih teman-teman, kalau kita udah hitung-hitung nih, udah mulai memprediksi minimum jawaban benar kita di tes SKB nanti, menurut aku itu masih kurang tepat. Teman-teman emang udah tahu maksimal nilai SKB saingan dari teman-teman nantinya seperti apa? Enggak kan? Entah itu saingan kita berasal dari keluarga kita sendiri pun, kita belum pasti bisa memprediksi kemampuan dalam menjawab soal dengan benar yang mereka punya. Jika seandainya nih teman-teman punya posisi bawah atau bahkan posisi terakhir untuk peserta yang berhasil lolos ke tahap SKB dan merasa cuma punya sedikit peluang untuk bisa menjadi pemenang di tahap SKB, teman-teman salah besar. Atau teman-teman berada di posisi atau ranking teratas dan merasa nilai SKD kalian selisihnya sangat jauh dengan saingan kalian, lalu teman-teman yang ranking teratas ini juga ikut-ikutan memprediksi minimum jumlah soal SKB yang harus benar. Aku rasa ini juga salah besar nih teman-teman. Sekali lagi nih teman-teman, aku suka nyebut di video-video aku sebelumnya, nilai SKB kita itu bobotnya 60% dari total nilai tes CPNS kita. Jadi bagi teman-teman yang posisinya di bawah atau bahkan di akhir, kalian masih punya peluang besar untuk lolos di SKB. Terlebih lagi, teman-teman yang berada di posisi ranking teratas di tahap SKD. Begitupun sebaliknya, teman-teman juga punya peluang besar untuk gagal lulus di SKB. Jadi, teman-teman hati-hati dalam menyimpulkan bahwa persiapan teman-teman hanya sebatas apa untuk lulus SKB. Nggak terpaku pada hasil hitung-hitungan teman-teman atau hasil prediksi teman-teman mengenai berapa soal yang teman-teman harus jawab dengan benar. Oleh karena itu, teman-teman nih, aku saranin teman-teman jangan terpaku dengan hasil hitungan mengenai integrasi nilai SKD plus SKB atau memprediksi sendiri berapa minimum soal yang harus teman-teman jawab dengan benar di SKB nantinya. Kalau kalian sudah mulai menghitung atau memprediksi minimum soal kalian yang harus benar, otomatis teman-teman memberikan batasan kata cukup dalam belajar dan mempersiapkan diri menghadapi SKB. Soal-soal di SKD kemarin itu kan hanya soal-soal mengenai kemampuan dasar, kan? Dimana menurut aku sih, nggak selamanya peserta yang mendapatkan nilai SKD yang lebih kecil atau lebih di bawah dari yang nilai yang kita punya, mereka punya kemampuan bidang yang lebih di bawah dari kita. Mungkin aja nih bisa terjadi, ternyata saingan kita ini yang nilai SKD-nya lebih di bawah, itu punya banyak pengalaman dan pengetahuan di bidang profesi yang kita daftar atau yang kita lamar. Karena si doi mungkin memang sudah pernah bekerja sebagai pegawai atau sebagai honorer misalnya di tempat yang sama yang kita daftar. Maka mereka bisa saja malah lebih unggul dalam menjawab soal-soal SKB nantinya. Sedangkan kita yang mempersiapkan katanya nih udah maksimal karena udah mengacu pada hitungan atau prediksi integrasi nilai. Ternyata nggak semua yang sudah kita siapkan atau yang sudah kita pelajarin itu muncul di tes SKB kita nanti, yang mengakibatkan nilai kita bisa jadi lebih rendah dari saingan kita. Terlebih lagi nih, sebaliknya,
teman-teman yang mungkin udah merasa punya pengalaman banyak di bidang yang kita daftar, justru menganggap akan mudah menjawab soal-soal SKB. Hati-hati nih teman-teman, kalian belum tahu saingan-saingan kalian ini udah belajar sejauh apa, udah belajar seluas apa, pengetahuan mereka seluas apa, sumber-sumber belajar mereka ternyata lebih up to date dan lebih lengkap dari kalian. Akhirnya mereka bisa menang untuk mendapatkan nilai maksimal 60% tersebut dan berhasil lolos di SKB. Kalian nggak mau nyesel kan? Jadi intinya nih, teman-teman manfaatkan waktu yang masih cukup, menurut aku nih ini masih cukup untuk belajar, membaca dan terus membaca banyak referensi. Teman-teman bisa googling tugas utama profesi yang teman-teman daftar, peraturan-peraturan yang mengatur profesi bidang kalian, atau bahkan latihan-latihan soal SKB-nya langsung. Ngomongin soal latihan soal SKB, untung banget nih bagi teman-teman yang daftar pada profesi-profesi tertentu yang udah banyak disediain oleh teman-teman PNS yang lulus periode sebelumnya, baik itu dalam bentuk materi maupun latihan soal. Jadi teman-teman nggak pusing-pusing lagi nyari di mana. Contohnya, profesi yang materi dan latihan soalnya banyak disediakan itu seperti keguruan, yaitu seperti PGSD ataupun guru IPA. Terus ada bidang kesehatan, seperti administrasi kesehatan, bidan, perawat, penyuluh kesehatan, ataupun tentang kesehatan gizi, kesehatan lingkungan, dan sebagainya. Atau ada juga profesi-profesi analis, seperti analis data informasi, analis penanaman modal. Juga ada mungkin verifikator keuangan, dan juga ada penyuluh pertanian misalnya. Ya, kita pintar-pintar aja, atau selincah-lincahnya teman-teman bisa nyari info-info tersebut untuk mendapatkan materi dan latihan soal SKB di profesi yang kita daftar. Sebenarnya nih, aku punya rekomendasi buat teman-teman yang masih nyari referensi materi dan latihan soal SKB. Kalau teman-teman udah nonton di video-video aku sebelumnya, teman-teman pasti udah pernah dengar penjelasan aku mengenai salah satu penyedia materi atau latihan soal SKB untuk beberapa profesi yang sudah bekerja sama nih dengan banyak PNS yang lolos di periode lalu. Dan ini sudah banyak direkomendasikan juga oleh YouTuber CPNS lainnya. Kalian bisa cek di description box aku di bawah ini. Yang aku tampilin di description box tersebut adalah paket-paket yang tersedia. Jadi teman-teman tinggal baca lagi di description box apa-apa aja paket yang tersedia. Kalau misalnya profesi kalian ada, kalian boleh klik dan langsung order menjadi member dari media tersebut. Sebenarnya nggak hanya materi dan latihan soal aja. Kalau teman-teman bergabung menjadi member sahabat CPNS ini, teman-teman juga mendapatkan fasilitas tryout yang teman-teman bisa bebas gunakan berkali-kali. Untuk gabung menjadi member sahabat CPNS ini nggak gratis teman-teman. Soalnya yang buat soal juga adalah orang-orang yang sudah berkompeten di bidangnya. Selain itu mereka udah punya gambaran dan pengalaman tentang soal-soal SKB di periode-periode sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang bidang profesinya disediakan oleh sahabat CPNS ini, buruan cepet-cepet jadi membernya, karena teman-teman benar-benar mendapatkan fasilitas yang menurut aku nih udah lengkap. Teman-teman nggak perlu susah-susah lagi untuk nyari kesana kemari materi sebanyak-banyaknya. Selain media sahabat CPNS, aku juga punya rekomendasi lagi nih teman-teman. Kalian bisa cek media penyedia tryout, yaitu media Ayo CPNS. Aku tampilin juga, aku share juga di description box aku. Teman-teman bisa dapatkan beberapa tryout dari beberapa formasi. Misalnya nih, kalian guru PGSD, atau kalian guru IPA atau guru IPS, itu tersedia. Penyuluh pertanian pun juga tersedia. Kemudian yang lainnya kalian bisa cek, klik aja link yang aku lampirin di description box. Kalian cek formasi kalian ada atau tidak. Di situ kalian bisa memakai beberapa kali tryout tersebut dan ada paketan tryoutnya. Nah, tidak hanya tryout aja,
nggak sekedar ngejawab soal-soal aja, teman-teman juga mendapatkan pembahasannya. Jadi ini buat teman-teman sih aku rekomendasiin, dan sebenarnya Ayo CPNS ini juga sudah banyak direkomendasikan oleh teman-teman PNS, YouTuber PNS maksud aku. Dan buat kalian ingin menambah pengetahuan, menambah latihan soal, ini sangat recommended. Klik aja, cek di description box, baik itu dari sahabat CPNS maupun dari Ayo CPNS. Segera ya, karena kan SKB ini udah makin dekat. Dan buat teman-teman yang masih belum mendapatkan materi dan latihan soal SKB profesi teman-teman, ada juga nih, aku saranin teman-teman googling atau teman-teman bisa cek blog yang aku lampirin juga di description box, karena beberapa profesi lainnya juga tersedia di sana. Tapi latihan dari blog itu menurut aku nggak cukup, karena mungkin aja beberapa soalnya nggak up to date. Teman-teman bisa googling dulu tugas utama profesi teman-teman, lalu dari hasil pencarian teman-teman mengenai tugas utama tersebut, kemudian teman-teman kupas satu persatu kira-kira hal-hal yang berkaitan dengan tugas utama teman-teman itu seperti apa. Nah, teman-teman juga jangan terpaku sama kualifikasi pendidikan yang teman-teman punya saja. Kalau misalnya teman-teman daftar di profesi yang membolehkan beberapa kualifikasi pendidikan bisa daftar, maka nggak menutup kemungkinan nih soal SKB-nya akan menyinggung materi dari kualifikasi pendidikan selain dari kualifikasi pendidikan teman-teman. Jadi teman-teman gaspol aja, maksimalkan belajar dan juga doa. Tapi aku ingatin kembali nih, teman-teman memang harus maksimalkan belajar dan juga doa. Tapi yang paling utama itu tetap jaga performa, jaga kesehatan. Jangan sampai teman-teman terlalu lelah, bahkan mungkin stres menghadapi SKB, dan akhirnya teman-teman untuk ke lokasi tes pun nggak mampu. Nauzubillah min zalik. Demikianlah video penjelasan dari aku. Semoga ini bisa membantu teman-teman semuanya dan menjadi penyemangat buat teman-teman untuk lulus di tahap SKB CPNS. Dan insya Allah nih aku doain teman-teman juga bisa lolos di CPNS tahun ini. Oke, terima kasih udah menonton hingga akhir, dan salam, sampai ketemu lagi di video berikutnya.